Ya, jadi pada video kali ini kita akan menjalankan exercise 2.4 di mana kita akan menunjuk Ansible dan mengkonfigurasi file-file dari Ansible tersebut. Jadi di sini saya sudah membuka Jupyter Lab. Jadi kalau mau langsung buka Jupyter Lab bisa masuk ke sini lingkungan lab. Nanti di sini dipilih yang ini kelas web terminal langsung diakses. Maka terlihatnya langsung terbuka. Jadi kita tidak pakai workstation, kita pakai Jupyter Lab. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama kita eksekusi dulu untuk start labnya, memulai labnya. Oke, jika sudah mulai kita masuk ke bagian instruksi yang pertama. Di sini kita akan mengubah masuk ke playbook manage directory. Jadi kita akan masuk ke directory playbook manage. Kita copy. Ini sudah sukses, kita langsung masuk saja. Oke, kita sudah masuk ke playbook menu. Kemudian nomor 2 di sini kita akan mengkonfigurasi otomasi konten navigator, di mana yang 2.1 kita akan disuruh membuat eh, file ansible navigator.xml. Kita masukkan itu eksekusi anti-rocking image. Ini kan kita sudah. Jadi pertama kita buat dulu untuk ansible navigator.xml, file ansible navigator.xml-nya. Kita pakai perintah print ansible navigator.xml. Ini kita masuk ke menu insert. Oke, kita akan konfigurasi atau mengisi konten disable playback activate. Jadi di dalam file ansible navigator ini isinya seperti ini. Jadi ini kita copy saja, kita masukkan ke dalam sini. Oke, kemudian kita tekan ESC untuk keluar dari menu pengeditan. Baru kita keluar dari inventory tersebut, kita write query, write, dan kita simpan lalu keluar. Oke, sudah kita simpan, kita masuk ke bagian 2.2. Sini kita diminta menjalankan Ansible Navigator ini. Kita akan menampilkan list dari eksekusi environment yang sudah ada. Jadi kita langsung menggunakan ini Ansible Navigator ini untuk menampilkan eksekusinya. Oke, di sini juga masih download untuk image-nya. Jadi sudah sesuai. Oke. Oke, jadi 2.3 ini sama seperti ini. Jadi sudah muncul untuk image yang sudah di-download. Jadi support RHEL 8. Ini kurang tidak bisa dibesarkan. Jadi sudah sama dengan directory juga. Ini kita keluar tekan tombol ESC. Oke, kembali ke menu workstation.
Kita masuk ke bagian 3. Di sini tinggal pada directory playbook manage, kita diminta untuk mengedit file baru bernama Ansible CFG. Jadi kita akan membuat file baru bernama Ansible CFG. Ansible CFG. Jadi kita buat langsung menggunakan perintah print ansible.cfg. Ini kita akan membuat inventory-nya. Oke. Jadi di dalam inventory ini berisi ini default inventory file default yang mengandung in the section and line the use specific. Jadi file inventory ini supaya bisa menjadi pilihan defaultnya dari inventory. Jadi copy aja, kita paste ke sedang saya ngedit ya. Saya ngedit, oke. Inventory, oke. Keluar editor, kita simpan right and click. Oke, sudah kita simpan pada file Ansible CFG. Termasuk bagian 4. Pada directory playbook-nya kita diminta edit untuk static baru inventory file. Jadi pada file inventory kita akan memasukkan ini file mashup yang berisi workstation.com, kemudian file intranet web yang berisi server.html dan seterusnya. Jadi kita buka dulu untuk file inventory yang tadi. Inventory. Tidak ada sudah. Sebentar. Ini sudah sebentar. Oke, di sini kita lanjut. Kita pada file inventory yang sudah kita buat barusan, kita masukkan ini untuk grup-grup yang akan kita masukkan pada file inventory. Ini kita masukkan ke edit dulu. Oke, kita paste. Oke, kita keluar editing. Kita simpan dan grup. Ya, jadi pada file inventory barusan berisi grup-grup ini konten. Jadi kita masuk ke bagian kelima. Sini kita akan menggunakan Ansible Navigator, komen Ansible Navigator untuk menjalankan provider playbook. Kemudian untuk mengetes konfigurasi yang ada di inventory file host group. Jadi Ansible Navigator ini menjalankan Ansible playbook yang berformat YAML file, mengandung automation instruksi untuk menjalankan host yang dijalankan. Jadi langsung masuk ke 5.1. Di sini kita akan menjalankan playbook untuk memverifikasi apakah workstation lab machine termasuk ke dalam myself, jadi grup myself yang tadi. Apakah workstation lab-nya ini
termasuk ke dalam group myself. Jadi kita pakai perintah ini, Ansible application run, kita copy dulu untuk memastikan apakah dia berada di dalam group myself. Jadi menekan perintah ini menentukannya. Oke, jadi workstation lab example itu sudah termasuk ke dalam group myself ya. Kemudian lanjut ke 5.2 ini kita memastikan server lab example berada di intranet web. Kita lanjutkan seperti sebelumnya, kita copy perintah, kita copy paste. Kalau hasilnya oke, ya hasilnya sudah oke, berarti dia termasuk juga ke dalam intranet web grup intranet web. Kemudian selanjutnya sama kita memastikan apakah dia termasuk ke dalam Microsoft. Oke, termasuk juga play oke, play recordnya juga oke. Kemudian yang apakah server lab example sama server A sama server B lab ini termasuk ke dalam web. Jadi kita pastikan apakah dia termasuk ke dalam lab. Dua-duanya server A dan B apakah termasuk. Ya, jadi server A dan server B sudah termasuk. Oke, kemudian yang terakhir. Di sini kita akan melihat apakah semuanya eh, termasuk dalam inventory. Kita copy. Jadi perintahnya pstd.all.yml untuk mengecek semuanya apakah termasuk ke dalam inventory. Seharusnya oke ya, oke semua. Ya, kita masuk ke bagian nomor 6. Jadi kita diminta untuk membuka file Ansible yang tadi kita buat untuk memastikan apakah playbooks-nya terkonek as student. Jadi dia terkonek sebagai student user secara default. Dan akan kita masukkan juga people escalation section untuk mengkonfigurasi Ansible secara otomatis. Kita menggunakan perintah sudo untuk merubah student ke root saat menjalankan teks post. Jadi kita buka dulu file ini ansible.cfg yang sudah kita buat. Ya, jadi di sini kita tekan O untuk melanjutkan pengeditannya. Jadi kita masukkan saja ini perintah-perintahnya. Jadi perintah-perintahnya sebelumnya supaya student itu playbacknya bisa connect student secara default dan menambahkan beberapa perintah seperti sudo student dan grade. Jadi ini kita copy
Kopinya dari sini yang remote user. Karena ini kan sudah ada. Kita paste, lalu kita simpan. Kita simpan. Write and quit. Oke. Jadi sudah kita simpan, kita masuk ke bagian terakhir. Di sini kita menggunakan Ansible Navigator untuk menjalankan playbooknya lagi untuk memastikan apakah kita sudah menggunakan sudo password apa tidak. Jadi perintahnya kita gunakan ini. Jadi seharusnya kita dimintai password nantinya. Tapi ya, jadi kita dimintakan password, kita masukkan password student, ketik saja student. Oke, jadi sudah termasuk student secara default ya, seperti yang tadi. Oke, itu saja. Kemudian kita finish untuk exercise aktif yang sekarang. Oke, itu dia untuk section 2.4 bagaimana kita untuk memanage Ansible dan mengkonfigurasi. Sekian dari video saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.